Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai saja ya, eh, melanjutkan materi dari sebelumnya, itu tentang fondasi tiang. Nah, ini minggu ini mengenai materi mengenai kapasitas fondasi tiang. Jadi saya mulai saja. Oke. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai kapasitas atau daya dukung tiang ya. Kapasitas atau daya dukung tiang untuk pondasi tiang. Nah, kapasitas atau capacity ya, kalau di pondasi dangkal sebelumnya itu untuk perencanaan pondasi kan mencari dimensi pondasinya, ukuran pondasi. Kalau pondasi dangkal berarti cari berapa B-nya, berapa L-nya. Nah, kalau di ini ya, kalau di pondasi tiang yang dicari adalah dimensi pondasi tiang. Kalau misalnya kalau tiangnya bulat, ya berarti yang dicari adalah diameternya. Atau kalau misalnya tiangnya segi 4, maka yang dicari adalah B-nya atau sisi-sisinya. Nah, prinsip untuk perencanaan pondasi tiang sebenarnya sama dengan pondasi dangkal ya. Bedanya kalau pondasi tiang itu bebannya berarti beban yang skala besar ya. Nah, kalau di pondasi dangkal itu mencari B dan L, cari tapaknya. Kalau di pondasi tiang walaupun mencari D-nya ya, akan tetapi nanti tiang itu biasanya dia tiang kelompok. Kalau tiang kelompok pasti tetap dia dicari pile cap-nya berapa. Kan kalau misalnya satu itu dia butuh berapa tiang. Nah, kelompok tiang ini kan dia disatukan oleh namanya pile cap. Nah, jadi ada 2 tahap kalau di pondasi tiang ya. Jadi selain diameternya, setelah nyari diameter, nyari berapa B dan berapa L-nya. Nah, jadi capacity itu kapasitas dukung tiang dan mendukung beban, disebut juga daya dukung pondasi. Nah, daya dukung dihitung berdasarkan mekanisme pemindahan beban pada pondasi tiang. Nah, kemudian daya dukung pondasi itu ya, daya dukung pondasi ini juga dibedakan berdasarkan jenis pondasi. Ya. Nah, pondasi baja ya berarti daya dukung pondasi juga dibagi lagi atau berdasarkan jenis pondasi. Itu pertama pondasi baja. Kalau pondasi baja ini daya dukungnya itu Q-all, itu AS kali Fs ya. AS itu luas penampang tiang, Fs itu tegangan izin baja. Nah, tegangan izin baja yang biasanya digunakan itu adalah lebih dari atau sama dengan 0,33 sampai 0,5 FJ. Nah, ini FJ-nya berapa? Ini biasanya kan ada namanya tabel baja kan. Tabel baja, lihat saja di tabel baja. Nah, untuk sekarang ini pondasi baja sudah mulai banyak digunakan ya. Pertama karena waktu pengerjaan yang cepat. Ya, waktu pengerjaan yang cepat, dia tidak perlu sampai nunggu pengerasan seperti di beton. Kemudian pondasi kayu.
pondasi kayu ini sama Q-all AS kali FW, kalau baja Fs, kalau pondasi kayu FW, FW ini berarti tegangan izin kayu ya, tegangan izin kayu, W itu dari wood kan. Kalau S ini dari steel. Nah, ini daya dukung pondasi. Nah, untuk pondasi tiang itu ada 2 metode untuk perhitungan dalam perencanaannya. Pertama statis, yang kedua dinamis. Nah, kalau statis ini ya dia perhitungan, yang kalau dinamis ini berdasarkan dari alat ini ya, alat pemancangnya. Alat pemancangan. Nah, kalau metode statis itu dibagi lagi, ada empiris, ada analitis. Kalau empiris ini berdasarkan ini SPT, CPT. Berarti ini untuk mencari kedalaman tiangnya dulu. Kedalaman tiangnya itu berarti dia mencapai tanah keras. Boleh nggak tanahnya tiangnya tidak sampai mencapai tanah keras? Bisa saja, tapi ya yang diperhitungkan kan karena biasanya pondasi tiang itu dia mendukung atau menopang konstruksi skala besar ya. Konstruksi skala besar otomatis berat sendiri konstruksi itu juga besar. Sehingga kalau berat sendiri itu besar, kalau misalnya dia di atas tanah lunak ya. Kalau dia di atas tanah lunak berarti penurunan juga besar. Nah, penurunan yang besar inilah yang harus dihindari. Nah, untuk dihindari. Karena apa? Ya karena nanti akan berpengaruh pada kekuatan atau kestabilan strukturnya. Nah, biasanya kalau tiang itu untuk pondasi tiang biasanya ya, tiang itu biasanya dia lebih diasosiasikan atau biasanya digunakan di di atas tanah lunak ya. Tanah lunak biasanya dia menggunakan tiang ya. Tiang juga bisa digunakan di tanah keras atau kaku. Kalau tanah keras atau kaku penurunan tidak terlalu besar gitu. Yang menjadi masalah ketika dia di tanah lunak kan. Sehingga untuk di tanah lunak ya sebaiknya itu mencapai tanah keras. Nah, mencapai tanah keras. Makanya ketika kayak pemancangan atau pondasi bor nanti itu seperti sebelumnya itu kan ada pondasi bor dan ada pondasi pancang. Biasanya kalau untuk tanah lunak dia lebih ke pondasi pancang. Nah, ini rumus empiris itu berdasarkan hasil sondir. Ya, kemudian ada rumus analitis. Kalau rumus analitis ini berdasarkan hasil soil test. Nah, ini metode perhitungan. Jadi ada statis, ada dinamis. Statis bagi 2 lagi, empiris sama analitis. Nah, kalau rumus empiris itu berdasarkan hasil CPT. CPT, sondir CPT ya. Kalau sondir ini kan ada 2. Satu CPT, satu SPT. Kalau SPT ini untuk tahu apa jenis tanahnya, jenis tanah lunak kaku ya. Kalau SPT, kalau CPT biasanya untuk kedalaman tanah kerasnya. Kedalaman tanah kerasnya berapa? Nah, biasanya untuk perencanaan yang menggunakan hasil CPT, sondir CPT itu biasanya untuk digunakan untuk tanah lempung. Lunak biasanya kan. Tanah lempung lunak. Nah, ini kapasitas tiangnya atau daya dukung tiangnya QA sama dengan QC dikali AP per 3 plus JAP dikali keliling tiang per 5. Nah, kalau ini kan daya dukung tiang, daya dukung satu tiang. Nah, untuk perencanaan itu yang dicari adalah diameter tiang. Diameter tiangnya berapa yang akan digunakan. Karena kalau untuk pondasi tiang kan kalau
kedalaman tiang itu berdasarkan CPT, saya diketahui. Nah, yang harus ditentukan adalah diameternya. Sehingga sama kayak sebelumnya, itu kan beban ya. Beban itu berarti apa namanya? Beban izin ya. QU izin per Fs atau QU per A. Tinggal diinin aja. Nah, nanti berapa? Ini prinsipnya sama di pondasi dangkal juga seperti ini, ya. Nah, nanti tinggal dibalik, ya kan? Kalau ini QA berarti QU. QA ini QU ganti QU. Berarti apa? QA per Fs. Kan QA per Fs. Kemudian Nah, QA ini diganti lagi dengan ini. Jadi 2 kali atau 3 kali pengerjaan untuk dapat diameternya. Nah, untuk CPT itu QA sama dengan QC AP per 3. QC ini nilai konus ya. Nilai konus, kemudian AP luas penampang tiang. Nah, JHP ini jumlah hambatan lekat. Nah, kemudian ini keliling tiang. Kalau AP luas penampang, kalau dia lingkaran, ya berarti luas lingkaran. Jadi AP sama dengan 1/4 VD kuadrat. Kalau dia bujur sangkar, berarti AP-nya ya S kuadrat. Nah, keliling, kalau dia keliling lingkaran, berarti VD atau 2 PR. Dan kalau misalnya dia segi 4, maka keliling lingkarannya itu adalah 4S. Nah, jadi ini QC itu nilai konus. Nah, untuk nilai QC sama JHP ya, ini ya. Nilai QC sama JHP ini didapatkan dari ini grafik sondir. Grafik sondir. Nah, contohnya seperti ini ya. Grafik sondirnya yang seperti ini. Bentar. Saya cari dulu. Nah, kayak ini ya. Ini ada contoh pondasi, contoh contoh dari grafik sondir. Nah, misalnya grafik sondir itu di sebelahnya ada bore log-nya ya, jenis tanahnya, kedalaman tanahnya sampai berapa. Nah, itu nanti menentukan ininya jumlah hambatan lekatnya. Kayak ini pasir, lempung, coklat tua, kemudian pasir lagi, lempung lagi, kemudian pasir kelanawan. Nah, kalau dilihat di sini ya, bentar, kalau saya ini ya, saya pindahin saja ke sini biar kelihatan. Nah, ini ya. Ini contoh grafik sondir ya. Grafik sondir kan yang mau dicari itu QC sama JHP-nya. Jumlah hambatan pelekat atau JHL, jumlah hambatan lekat. Nah, biasanya di grafik sondir itu ada dua grafik atau 2 garis ya. Satunya yang putus-putus, satunya seperti rekaman jantung atau seperti rekaman gempa ya. Nah, yang seperti rekaman jantung ini itulah nilai grafik QC. Ini grafik QC. Nah, yang putus-putus ini ya, ini adalah JHP. Ya.
Nah, kalau misalnya kan ini lihat nih, grafik sondir ini batas pembacaannya kedalaman berapa? Batas pembacaannya di sini. Nah, kedalamannya 23 meter. Berarti ya, pondasi yang direncanakan itu sedalam 23 meter. Jadi dilihat apa titik akhir dari apa namanya penyelidikan CPT. Berarti ini kalau misalnya hasil sondernya seperti ini, berarti kedalaman tiang yang direncanakan itu sebesar atau sedalam 23 meter. Nah, kemudian apa? Dilihat, kan yang mau dicari tadi QA itu QC dikali AP per 3 plus CAP dikali keliling lingkaran dibagi 5. Yang mau dicari QC sama CAP. Nah, QC tadi yang seperti rekaman jantung, yang apa JHP yang apa garisnya putus-putus. Nah, lihat di sini ada sumbu Y, ini sumbu Y. Dan ini sumbu X, ini sumbu X, ini juga sumbu X. Nah, tapi berbeda nilainya. Sumbu X yang di atas itu adalah nilai konus, ya, nilai konus. Yang di bawah, ini adalah jumlah hambatan melekat. Jadi, kalau nilai konus dilihat, ya, kalau misalnya 23, nilai konusnya terakhirnya di mana? Oh, di sini. Proyeksikan ke atas. Nah, berarti QC-nya berapa itu? QC sama dengan 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Berarti misalnya QC-nya 135 kilogram per sentimeter kuadrat. Kemudian JHP-nya apa? Nah, lihat karena dia ada borlog, ya, ada borlog ini ya, dia berarti pakai JHP rata-rata karena tanahnya berlapis. Jadi dia apa dilapis-lapis berdasarkan ini. Nah, ini kan. Kemudian ini. Nah, kemudian ke sini. Saya ganti ini ya. Nih. Kemudian ini. Ya, berarti ada ini 1 ya. Sorry. Nah, kemudian 2, kemudian 3, sorry. Nah, 4 ya. Dan 5. Berarti ada apa? JHP 1 ya. JHP 1, JHP 2, terus ada JHP 3, ada JHP 4, ada 1, 2, 3, 4, 5. JHP 5 karena dia 5 lapis. Nah, karena dia apa namanya berlapis-lapis, jadi dia diambil nilai JHP-nya rata-rata. Kalau JHP rata-rata berarti ya ini total JHP dibagi N, bagi 5 kalau 5 lapis. Terus JHP satunya dapatnya dari mana? JHP 1. Nah, lihat ya pembacaan JHP 1. JHP 1 ya. Hmm. Bentar. Nah, JHP 1 sini aja bawah. JHP 1 ya. Ini
Kan lapisnya tadi di sini ya. Ini nah yang lapis atas ini. Nah, lihat. Ini kalau ini pembacaan 0 ya, JHP 0 berarti ini perpotongan ini JHP 1. Ya kan? Ini saya ubah. Ini JHP 0, ini JHP 1. Yang ini JHP 2. Yang bawah ini. Terus ini JHP 3. Terus JHP 4. JHP 5. Nah, ini berarti ini Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 ya. JHP 1 itu berarti JHP pembacaan 1 minus JHP pembacaan 0 dibagi Z1 ya. Dibagi Z1. Dibagi apa namanya? Apa sih namanya ya? Dibagi kedalaman ini, kedalaman lapisan ya. Yang JHP 1 minus JHP per Z1 ya kan? Nah, ini misalnya JHP 1 ini berapa nih? Sini kalau berarti perpotongannya ini ke bawah ya, berarti ini ke bawah 150. Misalnya berarti 150 minus 0 kurang dibagi. Ini lapisan ini berapa meter? 0 sampai 3,4 meter. Ini 3,4. Oh ya, ini sentimeter ya. Dia per sentimeter, berarti dijadiin sentimeter, 340 sentimeter. Nah, dapat JP 1. JP 2. Ini kalau dia tanahnya berlapis kayak gini, JP 2. Ini berarti JHP 2 minus JHP 1 per Z2 dan seterusnya. Ini kalau untuk yang rumus empiris. Kemudian SPT. Ini untuk yang CPT ya tadi. Nanti ada contohnya untuk tanah berpasir. Ya, untuk tanah berpasir. Ini kalau SPT untuk tanah berpasir. Kalau tadi CPT untuk tanah lempung, SPT untuk tanah berpasir. Ini QU sama dengan QP plus FS dikali S. Ini QP, ini QS. Nah, QP tahanan ujung, HP luas penampang, FS tahanan kulit, kemudian AS itu luas selimut tiang. Luas selimut tiang itu ya keliling tiang dikali panjang tiang. Nah, kemudian apa? Berarti ini ya seperempat. Bukan seperempat lagi, cuma PD dikali L. QP itu dia besarnya 40 N L per B. 40 N L per B atau kurang dari atau sama dengan 400 N kilonewton per meter persegi. N itu jumlah pukulan rata-rata sepanjang tiang. Ini kalau dia berdasarkan SPT. Nah, ini rumus analitis. Ini yang tadi ya, yang 2 ini kan empiris. Nah, kalau empiris ini biasanya dia lebih ke CPT ya. Kalau analitis, nah ini QU sama QP plus QS, cuma QP yang ini dia pakai ini. Kalau yang empiris tadi, ini kan QP-nya ini. Nah, kalau ini analitis, QP-nya CNC aksen plus gamma ZNK aksen. Nah, lihat ini. NC aksennya dari sini, dari grafik sebelah kanan.
Di sini lihat, kalau misalnya NC aksen yang ini NC aksen, ini NC aksen, ini NQ aksen. Nah, ini apa? Untuk menentukan NC aksen, faktor daya dukung. Kemudian QS itu Fs kali AS, Fs tahanan kulit, AS itu luas selimut tiang. Nah, untuk yang QS ya, QS ini, untuk QS itu dicari ada 3 metode, alfa, beta, sama lambda. Itu. Nah, ada metode Thomson. Ini untuk nyari Fs-nya. Ini Fs alfa dikali C plus K dikali Q tangan delta. Ya. Nah, alfa yang ini dapatnya dari sini. Faktor A-nya. C-nya kohesi. C kohesi rata-rata. Terus K ini ya koefisien diam. Q ini tegangan vertikal rata-rata, itu gamma dikali Z. Nah, ini sudut gesek. Kalau itu biasanya ini sudut gesek. Nah, dicari. Biasanya kan misalnya kalau C-nya misalnya 20 kilonewton per meter persegi, ya kan? Biasanya itu. Nah, lihat ini. Di sini kan tadi kan alfanya itu kan berdasarkan grafik di sebelah kanan ini. Tapi grafik ini ada 4 kondisi malah. 1, 2, 3 sama 4. Nah, kita makainya yang mana? Tadi kan di sini kalau C-nya 20 kilonewton per meter persegi. Berarti kalau 20 kilonewton ini per 25 ya. Taruhlah misalnya kita ambil 25 aja biar mudah. Nah, kalau 25 ya berarti di sini. Nah, sekarang 25 ini dipotongkan ke yang mana? Apakah ke 1, atau ke 2, ini 2, atau ke 3? Nah, ada syaratnya ini. Grafik 1 atau garis 1 itu ini ya. Untuk kondisi pasir atau kerikil berpasir. Ya. Perbandingan penetrasinya kurang dari 20 itu adesinya 1,25, kalau lebih dari 20 itu dari gambar. Nah, kedalaman penetrasi ya ini rumusnya. Kedalaman pemancangan ini ya. Kedalaman penetrasi ke tanah kohesif per diameter tiang pancang. Nih. Apa? Biasanya dia langsung diambil, dia ngambil ini, tapi tergantung nanti balik ke sini 1 atau 2 atau 3. Nah, ini 10 menit lagi ya. Kalau habis 10 menit nanti ke link kedua. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang kedua itu kalau kondisinya lempung lembek atau tanah lunak. Yang ketiga, kalau tanahnya tanah kohesif ya, tapi kaku, tanah kaku. Nah, misalnya contohnya ini. Kalau misalnya ini kan C kohesi ya. Kohesi berarti dia tanah kohesi. Sekarang kohesinya apa? Kohesi lunak atau kohesi kaku? Kalau kohesi lunak dia pakai nomor 2. Nah, kalau kohesi lunak ini yang 2 ini. Kan berarti kalau dia kohesi lunak ini 25 kan di sini. Jadi ke sini. 2 aja mana sini 2. Nah, ini berarti berapa ini? Koin 0,5, ini 0,75. Ya kan, kalau ini 0,75, berarti ini berapa? Ini 0,7 misal. Berarti ya, kalau dia kohesi lunak, berarti alfanya itu 0,7. Kalau kohesi kaku, ya kohesi kaku, kalau kohesi kaku berarti dia ke yang 3. Nah, ini 3. Lihat ini. Berarti ini. Saya pakai warna lain ya. Nah, ini
yang ketiga. Ini yang ketiga berarti sampai sini. Nah, ini berapa? Kalau ini 1,25, ini 1,1 misal. Berarti ini alfanya 1,1. Ini. Terus kalau misalnya dia C-nya 0, kalau C-nya sama dengan 0, berarti pasir ya. Kalau pasir berarti grafiknya 1. C0 berarti di sini. Ya kan? Berarti apa? Alfanya 1,25. Ini apa kalau untuk nyari alfa di Tomlinson. Berarti nanti kalau sudah dapat tinggal ini Fs sama dengan alfanya yang ini misalkan si Luna 0,7 dikali apa? Dikali C-nya tadi berapa? 25 ya, ditambah K-nya berapa? K-nya kalau misalnya OCR-nya 1 sin apa? Dia kan semakin kalau tanah lunak itu semakin kecil sudut gesernya, ya maka ininya apa namanya ya semakin besar. Misalnya kalau misalnya sudut gesernya kalau semakin kecil sudut geser ya berarti dia semakin jenuh. Nah berarti ini sudut gesernya misalnya kalau sudut gesernya 30. Berarti K itu sama dengan 1 minus sin 30. Berarti berapa? Setengah kan? 0,5. Ya tinggal ini. 0,5 dikali gamanya berapa? Gamanya 21 kN per meter kubik. Jadi dikali gamma 21. Kali Z-nya berapa kedalaman ini? Pondasinya. Kedalaman pondasi 20. Kan? Tangan 30. Sudah dapat QS. Itu kalau untuk alfa ya. Nah, kemudian ada lagi metode Tomlinson ini yang alfa ini untuk tanah lempung jenuh. Dia langsung NC, CU plus gamma DF. DF kedalaman tiang. AP. Nah, AP ini berarti luas tiang, luas penampang. S faktor bentuk. Kalau dia tiang biasa itu 1, tiang taper itu 1,2. Tiang taper ini maksudnya yang bentuknya khusus ya. Kemudian CS adhesi antara tiang dengan tanah. CS itu dari apa? CS itu A dikali CU. A itu dari grafik ini. Nah, nilai A lihat grafik fungsi kuat geser Andren. AS itu luas selimut tiang. Nah, jadi itu. Apa namanya? Ini untuk metode Tomlinson. Jadi ada metode Tomlinson itu untuk apa? Yang apa? Dengan menggunakan OCR ya. Kemudian atau kondisi Andren, ada juga untuk kondisi pondasi pada tanah lempung jenuh ya. Luas selimut tiang tadi ini keliling tiang dikali panjang tiang. Kemudian kalau tadi lempung jenuh ini berbutir kasar berarti pasir. Jadi pondasi ini dia lebih ke ini ya, lebih ke grafik. Bagaimana menggunakan grafik. Ini kan pakai N-key. Nah, N-key dia tuh ini pakai grafik ini. Ini N-key. Nah, K, ini lihat K. K itu berdasarkan jenis tiang. Kalau tiangnya apa? Ini lihat. Ada tiang baja, beton, kayu. Terus kondisi pasirnya lepas, padat, ya. Kemudian sudut gesernya. Dan kalau misalnya baja atau beton, ya, pasirnya apa? Padat. Berarti K-nya 2, kan? K-nya 2. Di sini K2. Tangan delta.
deltanya dari sini. Berarti kalau misalnya 2, berarti 3/4 ini ya, delta sama 3/4 sama, theta aksen. Kalau misalnya tetanya 30, berarti 3/4 kali 30. Berarti 90 bagi 4. 90 bagi 4 berarti berapa? 20,25 ya? Atau 22,5 kalau nggak salah. Tapi dicek lagi. Ini sudah dapat ininya dari sini. Ini NQ itu dapatnya dari ini sudah geser 30 ya, ini ambil sini. Nah, yang mana? Tuh. Ini kan L per B. Ya, L per B itu berarti panjang tiang, B itu dimensi terkecil penampang tiang. Kalau misalnya tiang panjang ujungnya kecil, berarti yang diambil yang ini. Tuh. Kemudian metode beta. Metode beta tidak dapat digunakan untuk tanah lempung jenuh. Jadi untuk tanah kaku saja dan pasir. Fs-nya kaki plus tangan delta atau beta kali tangan delta. Nih kan. Kemudian metode lambda. Sama, yang membedakannya cuma Fs-nya saja. Nah, ini contoh soalnya. Dari teori ini tadi ada yang mau didiskusikan nggak? Tidak ada yang mau didiskusikan. Ya. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan, ini berarti lanjut ke ini saja. Ke contoh soal. Nah ini sebentar lagi habis link yang satu ini, link yang sesi 1, nanti lanjut ke link sesi 2. Saya untuk menjelaskan, ini jam berapa dulu ya? Untuk menjelaskan contoh soalnya. Ini ditentukan daya dukung ultimate tiang dan daya dukung tiang yang diperbolehkan atau diizinkan. Jika faktor keamanan 3, ini ada tiang diameternya 45. Ini gamma. Ini gamma 634. Nah, diminta berapa daya dukung. Kalau misalnya kita merencanakan itu kan kita nggak tahu diameternya ini kita cari.